Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua seluruh petani walet Indonesia. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Harkobus. Hari ini saya termasuk curhat dan juga menyampaikan keluhan-keluhan para petani walet yang saat ini petani walet di bawah menderita sengsara ya. Teman-teman, kita sebagai petani walet sekarang ini kita tidak tahu apakah kita benar-benar dibantai atau bagaimana, tetapi pada kenyataannya sarang walet kita lancar-lancar saja diekspor ke luar negeri ya. Nah, untuk mengenai ekspor ke luar negeri meningkat untuk tahun ini ya. Saya rasa ada yang mengatakan sarang walet kita itu di Cina tidak laku dan juga orang di sana kurang mengkonsumsi sarang walet. Ini sangat konyol ya teman-teman. Ya, sebagai petani walet yang awam mungkin mengatakan itu benar, tapi bagi saya itu tidak benar. Bagaimana petani walet saat ini kayaknya dikerjain ya. Sekarang petani walet itu tidak diperhatikan pemerintah. Bagaimana tidak? Sampai hari ini tidak ada gebrakan pemerintah kepada petani walet ya. Khususnya petani walet. Kalau kerjasama dengan pemerintah, masalah pengusaha dengan pemerintah itu kita tidak tahu, tetapi dengan petani walet saya rasa belum ada melihat gebrakan pemerintah terjun langsung ke petani walet untuk membahas mengenai harga walet dan bagaimana memberi solusi untuk petani walet untuk petani walet yang sangat galau ya. Nah, masalah petani walet saat ini di seluruh Indonesia tidak ada sama sekali namanya bantuan pemerintah ya, karena petani walet ini bersifat mandiri. Tetapi mengapa petani-petani lain disupport seperti petani sawit, petani padi, petani kopi, cengkeh, dan selain petani walet itu diperhatikan pemerintah. Sementara kita sebagai petani walet hanya melihat dan menggigit jari. Nah, artinya apa? Pemerintah belum serius menangani masalah turunnya harga sarang walet ya. Dimana awalnya dari COVID ya, sampai saat ini harga itu terus terjun. Ibaratnya terjunnya jatuhnya seperti buah kelapa ya, dari atas langsung ke bawah gitu. Jadi tidak ada istilahnya grafik naik turunnya, tidak ada, malahan turun terus. Nah, oleh karena itu mari kita sebagai petani walet satu suara, bagaimana kita ini bisa didengarkan oleh pemerintah, khususnya petani walet ya. Kuncinya hanya satu kunci agar sarang walet kita bisa naik, tetapi petani walet harus kompak. Salah satunya kita tahan sarang kita, jangan panen sarang walet. Biarkan sarang walet di gedung, biarkan dia berkembang biak. Kita menahan populasi kita juga, sembari kita menahan populasi kita juga bagus. Biarkan sarang walet kita di gedung, itu tidak masalah. Kita jangan panen. Dan kita melihat reaksi pasar. Bagaimana jika sarang walet
langka. Seperti apa langkah mereka? Nah, saya rasa hanya itu saja yang bisa dilakukan oleh petani walet. Karena teriak menjerit itu tidak didengar. Saya rasa langkah ini sangat efektif untuk mencari jalan keluar untuk bisa sarang walet kita kembali normal. Itu saja. Tetapi ini sangat sulit. Bagaimana? Banyak menggantungkan hidupnya di perwaletan ya. Terutama petani walet menggantungkan hidupnya hanya pada sarang walet. Tetapi saya memberikan solusi, kita memanfaatkan situasi sekitar, situasi lingkungan kita sekitar, apa potensi ekonomi yang menunjang di situ. Nah, kita bisa beralih ke situ dan sarang walet kita sampingkan dulu sembari kita menunggu harga kita kembali normal. Sarang walet kita, rumah walet kita tetap dirawat dan dijaga. Pekerjaan kita di luar walet ada untuk mengecil atau mencukupi kebutuhan kita. Nah, contohnya pekerjaan di luar sana masih ada istilahnya petani kelapa, tanam padi, kan gabah mahal ya kan, sawit, dan juga potensi tambang sekarang yang lagi meledak ya, harga emas sangat naik. Nah, bisa beralih ke situ dulu. Sarang walet kita jadikan investasi untuk tabungan. Biarkan RBW kita mencari uang dengan sendirinya, jangan kita ganggu dulu, jangan kita panen dulu, sembari kita menunggu harga sarang walet kita kembali normal, kembali pulih. Nah, saya rasa salah satu itu caranya agar sarang walet kita kembali normal. Jangan kita terlalu berpatokan kepada sarang walet kita, karena sampai saat ini harga sarang walet kita tidak ada kejelasan, bahkan sangat jauh sekali ya teman-teman. Sekarang saya melihat di pasaran harga sarang walet itu sudah di 3 juta ya. Bahkan ada yang di bawah. Kita mau makan apa, teman-teman? Kita membangun RBW bukan dengan dana yang sangat sedikit. Membangun RBW itu dengan dana yang cukup fantastis ya. Tetapi mengapa kita ini tidak diperhatikan pemerintah? Kita tidak tahu. Bagi teman-teman yang dekat dengan pemerintah, bisa saja komunikasi dengan pemerintah bagaimana sarang kita bisa kembali normal. Dan juga teman-teman yang ingin berkomentar, dimohon tag atau di tanda tagar Menteri Pertanian agar bisa mendengar keluhan kita ini. Hampir seluruh grup di media sosial mengeluh dengan harga sarang walet yang saat ini anjlok ya, yang sudah tidak karuan. Kita sebagai petani walet harus kompak, jangan merasa pintar lalu meremehkan kita atau meremehkan petani-petani, mengatakan si A si B bodoh ini dan itu karena tidak tahu apa yang terjadi begitu. Nah, pada kenyataannya harga sarang walet kita anjlok seperti ini, kita mau bicara seperti apa lagi? Jika kenyataannya seperti ini, artinya kan kita betul-betul tidak diperhatikan dan betul-betul sudah dianggap nol begitu ya, kita petani walet ini. Ngopi dulu teman-teman. Nah, untuk itu petani walet harus bisa memutar roda untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Kita bisa beralih ke usaha-usaha lain yang berpotensi di sekitar lingkungan kita masing-masing. Kita memanfaatkan situasi. Nah, jangan kita terlalu berfokus kepada sarang walet dulu. Kita rawat RBW kita dengan baik dan agar
dan memperbaiki populasi juga pada RBW kita. Ini sangat baik. Saya terus terang saja teman-teman ya, saya sudah 2 tahun ini saya hanya jual sarang 1 tahun sekali. Setiap akhir tahun saya jual sarang. Kemarin saya jual masih karena dia angka 47 ya, 4.700.000 itu harga cong. Sekarang harga cong ada yang 3 juta, ada yang 2 juta lebih, tergantung kualitas sarang. Artinya sarang itu semakin turun ya. Tahun kemarin saya jual congnya masih 4.700.000, sekarang sudah 2 juta lebih dan 3 juta. Artinya sarang walet kita betul-betul hancur dibantai. Masalah regulasi, masalah ekspor di luar negeri itu lancar-lancar saja. Nah, menjadi pertanyaan mengapa sarang walet di petani sangat jauh sekali. Nah, itu menjadi pertanyaannya teman-teman. Kuncinya hanya satu, tahan sarang walet, panen 1 tahun sekali. Setiap akhir tahun baru panen. Nah, itu caranya. Saya rasa cukup sampai di sini ya teman-teman. Mungkin ada yang bisa berbeda pendapat dengan saya, silahkan masukkan di kolom komentar. Masalah ekspor bagaimana? Saya juga paham kalau masalah ekspor ya. Karena ekspor saat ini tidak ada istilahnya ditutup, malahan bertambah. Jumlah negara yang membeli sarang walet itu bertambah kuotanya. Nah, bagaimana mengatakan sarang walet kita tidak laku sementara ekspornya lancar? Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Bagi yang baru menemukan channel saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya rasa cukup sampai di sini. Salam budidaya walet, jaya-jaya petani walet. Walaupun harga yang masih low, tetapi kita semangat untuk merawat RBW kita, dan jangan terlalu berfokus kepada RBW untuk hasil sarang walet kita. Kita cari penghasilan di luar selain walet. Oke, saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Salam budidaya walet.